Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Hai, ada Titin. Ini Eva. Napai ka mako? Ambo nak ke pasar. Anda nak beli apa ni Titin? Ambo nak beli ikan. Oh. Halo, sana kasandanya. Yang lagi bakumpua. Udi Titin, Uni Eva. Iya. Napai ka mano? Anda sama Uni Titin nak pai ke pasar. Oh, kalau baik tuh kita pai sama-sama. Ayo. Yuk. Halo anak-anak. Halo. Miss Priska, Miss Titin. dan Miss Eva tadi pakai bahasa yang berbeda loh. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak Miss pakai bahasa apa? Miss Eva, Iya, Miss. tadi kita pakai bahasa apa ya? Bahasa Padang, Miss. Oh, bahasa Padang. Sesuai dengan cerita kita hari ini yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, yang berjudul Malin Kundang. Cerita ini diambil dari salah satu buku yang ada di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikutin sama-sama. Alkisah dahulu kala, hiduplah seorang ibu tua bernama Mande Rubaya dan anak laki-laki satu-satunya bernama Malin Kundang. Mereka keluarga yang miskin yang hidup di suatu desa nelayan di pantai air manis. Mande Rubaya adalah seorang janda. Ia bekerja keras untuk menghidupi anaknya Malin. Ia menjual kue dan menangkap ikan di kampung. Sang suami pergi berlayar dan tidak pernah kembali. Malin adalah anak yang pintar, namun agak sedikit nakal. Pada suatu-waktu, Malin bermain hingga terjatuh, lalu tangannya terluka dan tidak bisa hilang. Malin tumbuh menjadi anak yang tampan dan berani. Suatu hari, Malin ingin merantau supaya menjadi orang yang sukses dan kaya raya seperti tetangganya. Ketika Malin dan ibunya berada di pantai, Malin meminta izin untuk pergi bekerja ke kota besar. Bundo, Malin tidak tega melihat Bundo bekerja keras sendiri. Malin ingin membantu Bundo, ingin merantau ke kota besar supaya menjadi orang yang sukses. Izinkan Malin ya Bundo. Malin, Bundo mengerti keinginan kau. Cuma Bundo takut kau tidak akan pulang kembali seperti bapakmu. Bundo, Malin berjanji jika Malin sukses, Malin akan pulang dan Malin juga akan mengirimkan surat untuk Bundo. Baiklah Malin, pergilah. Bundo doakan agar cita-citamu tercapai. Jika sudah jadi orang sukses, jangan lupakan Bundo. Suatu hari, Malin melihat kapal yang berlabuh di tepi pantai. Dia mendatangi nakoda dan meminta izin untuk menumpang. Melihat ketulusan Malin, seorang nakoda tersebut mengizinkan Malin dengan syarat Malin harus membantu pekerjaan di kapal. Bundo, Malin telah mendapatkan izin untuk menumpang di kapal. Malin pamit ya Bundo. Doakan Malin agar berhasil. Malin berjanji akan pulang. Waktu terus berlalu. Hari demi hari dilewati Mande Rubaya, menunggu kabar anaknya. Namun, tidak pernah ada kabar dari Malin. Mande Rubaya takut dan khawatir. Malin seperti bapaknya yang tidak ada kabar. Setiap ada kapal dagang berlabuh, Mande Rubaya mendatangi, berharap ada Malin di sana. Hingga suatu hari, sebuah kapal megah bersandar. Rupanya, kapal inilah yang membawa Malin berlayar. Dengan langkah yang lambat dan badan sedikit bungkuk, Mande Rubaya menemui nahkoda untuk menanyakan kabar anaknya. Nahkoda kapal menyampaikan bahwa sekarang Malin Kundang telah menjadi saudagar yang kaya dan telah mempersunting seorang wanita bangsawan. Kabar bahagia itu membuat Mande Rubaya bersyukur.
Ia berdoa sebelum ajal menjemput, ia dipertemukan dengan Malin. Permohonan Mande Rubaya dikabulkan. Tersiar kabar ada sebuah kapal mewah milik bangsawan yang baru menikah bersandar di pantai. Mande Rubaya bergegas pergi untuk melihat siapa pemilik kapal tersebut. Nampak seorang pemuda-pemudi bangsawan mengenakan pakaian yang bagus dan rapi. Setelah perjuangan yang berat, akhirnya Mande Rubaya menatap langsung sang pemilik kapal. Ia yakin bangsawan itu adalah anaknya Malin. Angin yang kencang tidak sengaja menyingkapkan lengan baju Malin dan tampak luka yang ada di tangan kanan Malin. Mande yakin itu adalah Malin. Karena bahagia, Mande Rubaya mendekati dan memeluk sang anak. Malin terkejut karena wanita tua itu berpakaian lusuh dan jelek. Ditambah lagi ia melihat reaksi sang istri juga terkejut. Malin anakku, ini Bundo nak, Bundo rindu. Kemana saja kamu nak? Tidak pernah ada kabar darimu. Bundo khawatir. Dengan kasar, Malin melepas pelukan dan mendorong ibunya hingga ia tersungkur ke tanah. Wanita tua, tidak tahu sopan santun, tidak tahu malu. Siapa engkau? Berani sekali memelukku. Malin sebenarnya tahu bahwa itu adalah ibunya. Namun ia malu pada istri dan anak buahnya karena sang ibu terlihat sangat miskin dan pakaiannya lusuh. Mendengar hal itu, Mande Rubaya sedih dan tidak percaya dengan perilaku anaknya yang ia rawat dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Sambil memegang kaki anaknya, ia berkata, Malin, aku ini ibu kandungmu, Mande Rubaya. Mengapa kau tidak mengenali ibu? Suamiku, perhatikanlah baik-baik. Apakah betul ia ibumu? Jika betul, janganlah engkau berperilaku seperti itu. dia bukan ibu kandungku. Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia hanya pengemis karena melihatku sebagai saudagar kaya. Ibuku sudah meninggal waktu aku kecil. Pergilah kau wanita tua. Malin mengusir ibunya dan mendorong ia sekali lagi. Ibunya terjatuh. Dengan sedih sang ibu berdoa dan berkata, Ya Tuhan, jika ia bukan anakku, maka aku maafkan dia. Tetapi jika ia anakku Malin, berikanlah hukuman kepadanya. Tak lama kemudian, Malin bersama istri dan anak buahnya menaiki kapal dan ingin pergi meninggalkan pantai air manis. saat itu langit terlihat cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Kapal milik Malin perlahan-lahan meninggalkan pantai air manis. Tidak lama setelah doa Mande Rubaya terucap, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan hujan deras, disertai kilat dan petir yang menyambar menghantam kapal milik Malin. Ombak di lautan membuat kapal Malin hancur. Tubuh Malin terbawa ombak hingga ke depan ibunya. Malin meminta ampun, namun kutukan sudah terucap. Tidak lama kemudian, tubuh Malin menjadi batu dalam kondisi meminta ampun pada ibunya. Malin kini telah menerima hukuman karena malu mengakui ibunya. Ia berubah menjadi batu. Nah, anak-anak, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Cerita tadi mengajarkan kita bahwa kita harus sayang kepada orang tua kita dan juga menepati janji kita. Masih banyak cerita menarik lainnya, tentunya ada di Salomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Bye-bye!